baunya gitu. Air apabila disimpan lama nanti berubah baunya. Kalau nggak dicampur sama benda suci lainnya, tuh, berarti sini berubahnya dengan sebab disimpan lama. Waturab atau air berubah dengan sebab tanah, ya. Air hujan yang asal dari atas bening, ya. Kemudian turun ke tanah, ya. Nah, tanah itu akhirnya berubah, air hujan itu menjadi warna coklat yang tadinya bening. Jadi ada dua nih. Pertama tadi berubahnya air, baunya berubah disebabkan karena disimpan lama. Yang kedua, berubahnya air warnanya, yang tadinya air warnanya bening menjadi air warna tanah. La yadur, tidak mengapa, artinya tetap masih suci menyucikan gitu. Walaupun sudah baunya berubah, tadi itu disimpan lama ataupun warnanya berubah. Kenapa tidak terpengaruh, tetap suci menyucikan? Karena memang, ya, yang pertama tadi berubahnya bau itu bukan karena rekayasa, emang dia berubah sendiri. Ya, di sini dikatakan tagoyurnya, berubahnya karena memang tempatnya itu. Atau tadi air jadi warna coklat, memang air tempatnya di tanah itu. Asalkan tanahnya itu nggak ada benda najis. Kalau ada benda najisnya lain ini. Wa kadza la yadur, demikian pula air itu tetap suci menyucikan, ya, walaupun berubah bima fi maqarrihi wa mamarihi, ya. Berubahnya itu karena memang tempatnya air itu ataupun tempat lewatnya itu. Makor itu tempatnya, mamar tempat lewat. Ini berubahnya itu bukan karena dicampurin orang, tetapi memang tempatnya. Contoh ada di Ciseeng, ya. Ciseeng itu ada air panas belerang, bau belerang, ya. Airnya panas, bau belerang. Nah itu pun udah bau belerang, berarti kan sudah berubah warnanya. Yang tadinya air itu enggak bau belerang menjadi bau belerang. Itu tetap suci menyucikan. Memang tempatnya di situ, bukan lantaran air itu dimasukin belerang, bukan. Emang tempatnya di situ, tempat. Nah itu namanya berubah dengan sebab tempat. Mamar, berubah dengan tempat, memang jalannya di situ, ya. Emang jalannya di situ sehingga berubah. Nah itu berubahnya itu la yadur, artinya la yadur, tidak berpengaruh, tetap air itu suci menyucikan. Wala bimil himain, ya. La bimil himain, begitu juga berubahnya dengan bukan karena milhi apa? Garam amain, garam air gitu, milhi main. Berubahnya dengan garam air. Air yang tadinya tawar menjadi asin gitu, ya. Nah, kalau memang garamnya memang garam air, nggak apa-apa gitu. Itu air laut asin, ya. Nah, ini main, milhi main. Tapi kalau airnya air sumur, taruhin garam, nah itu berubah namanya. Emang orang taruhin garam. Tapi kalau memang air itu sendiri udah asin, ya, air itu memang sendirinya asin kayak air laut gitu. Nah itu nggak mengapa. Itu namanya berubahnya dengan air laut itu sendiri. Tapi kalau berubahnya dengan dimasukin garam, ya, kan udah garam itu bukannya main lagi, udah garam. Nah itu berubah. Wala biwarokin, demikian juga tidak mengapa, tetap suci menyucikan, berubahnya itu dengan sebab daun, ya. daun pohon tanah sarok yang nyebur, ya. Daun pohon yang berserakan, ya. Minas syajar, daun pohon binuni fi'lihi, tanpa dilakukan oleh manusia. Nah, jadi ada air
kemudian kejatuhan daun pohon gitu ya. Air kejatuhan daun pohon sehingga air itu berubah warnanya menjadi warna daun pohon yang nyampur, yang kecebur. Kalau memang air itu di dekat pohon sehingga daun pohon itu jatuh menyebabkan air itu berubah, itu tidak mengapa, atau tidak mengapa, tetap suci menyucikan, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena jatuhnya sendiri, bukan ada orang ngumpulin daun masukin ke air, itu lain. Kalau memang dia jatuh sendiri menyebabkan air itu berubah, itu pun tidak mengapa. Biduni fi'lihi, tanpa dimasukin oleh orang. Li'annahu fi kulli hadil halat la yastaghnil ma'u anhu. Sebab apa air ini tetap suci menyucikan? Sebab pada hal-hal ini air itu memang butuh ya. Air itu memang butuh. Artinya butuh itu memang tanpa ada rekayasa siapapun. Fatasihu taharatu bihi, sah kita gunakan untuk bersuci. Wa in salabas mama, walaupun nama air udah hilang ya, walaupun nama air sudah hilang. Tadi kan ya, sudah menjadi warna daun air gitu ya. Udah berarti sini udah hilang nama air yang asal. Karena berubahnya ini dengan benda suci, yang mana benda suci itu sendiri dibutuhkan oleh air. Artinya dengan kata lain bukan rekayasa manusia, tetapi nyampur sendiri. Kama qala sahibu Sofati Zubat, dikatakan di dalam kitab Zubat, wa innama yasihu tathiru bima, ini ya. Ya, bimat liko la mustamala wala bima bitahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi wa yara bi ta'mihi aw rihihi aw launihi wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi wastasni tahiran bi'udi sulbi aw warakin aw turubin aw turbi. Nah itu empat bait syair nerangin apa yang telah kita bicarakan tadi. Cukup diringkes menjadi 4 bait syair. Nah kalau kita nggak diterangin bait syair ini, kita gak ngerti. Keterangannya ada catatan kaki di bawah, ada catatan kaki satu di bawah. Nomor 1 catatan kaki di bawah 1. Bait-bait syair yang 4 itu gimana artinya gitu. Takdirul abyad, arti takdir makna bait-bait syair yang 4 tadi. Innama tasihut taharatu bima'in mutlaqin, hanya saja sahnya kita bersuci dengan air mutlak, arti mutlak yang suci menyucikan, yang belum berubah. La bi musta'malin, bukan air mustakmal. Kalau mustakmal udah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wala bimain, begitu juga tidak boleh bersuci dengan air taghayyara. Nah yang tadi kita bahas, air yang sudah berubah baunya, warnanya ataupun rasanya disebabkan karena kemasukan benda suci ya. Berubah pitokmi, berubah warnanya, berubah rasanya. Yang tadinya air hujan sekarang rasanya air teh ya. Aurihi, atau berubah baunya. Nah, kalau berubah baunya ente campurin minyak wangi gitu ya. Yang tadinya air hujan campurin minyak wangi, kan berarti berubah baunya. Au launihi, atau berubah warnanya. Campurin tinta jadi warna. Nah, nyampurnya itu bitohirin dengan benda suci. Asalkan syaratnya mukhalid tadi, nyampurnya itu udah menjadi satu. Yumkinu saunul ma'anhu, nyampurnya itu yumkinu saunil ma'i anhu ya, artinya nyampurnya menjadi satu disebabkan kena rekayasa orang gitu. Sebab kalau orang nggak rekayasa bisa jadi air itu bisa dipelihara gitu.
karena dimasukin oleh orang teh ya. Itu artinya yumkinu saunul ma'an, seandainya enggak dimasukin oleh seandainya manusia tidak memasukkan teh ke air itu, air itu masih tetap terpelihara gitu. Bihaitsu ghayyarat itlaqal ma, sekiranya berubahnya itu banyak gitu sehingga nama air berubah gitu. Tapi kalau berubahnya sedikit ya, air masih tetap dikatakan air hujan, nah itu enggak apa-apa. Nah itulah ya, apa itu tadi arti daripada bait ya. Itu sampai nomor 1 di atas. Kemudian bait yang terakhir, wastasni taghyiron bi'udin, kecuali kalau berubahnya itu dengan sebab kayu atau benda apa ini? Benda padat sehingga walaupun nyampur masih bisa dipisah. Nah, itu berubahnya itu enggak mengapa itu ya. Awal atau berubahnya karena ada daun-daun pohon yang nyampur atau yang rontok sehingga masuk ke air itu. Nah itu juga nggak apa itu, karena masuknya daun pohon bukan karena dimasukin oleh orang, karena jatuh sendirinya. Jadi ada kolom sampingnya ada pohon sehingga pohon itu daunnya berjatuhan ke air, menyebabkan air itu menjadi berubah warnanya, itu nggak apa-apa. Autuhlub, atau tadi nyampurnya dengan apa? Berubahnya dengan sebab lumut. Nah itu nggak apa-apa, karena lumut ini bukan rekayasa orang. Autulbi, atau nyampur dengan tanah seperti tadi air hujan bening sampai di tanah sehingga berwarna coklat. Nah itu juga tidak mengapa, tetap suci menyucikan. Baik, nah itulah para bapak hadirin pembicaraan kita hari ini tentang air yang suci menyucikan mutlak apabila berubahnya itu disebabkan kena nyampur benda suci lainnya ya, menjadi suci berubah apabila memenuhi 4 syarat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu kalau air yang najis berubah jadi suci, seperti misalnya air pam itu, Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Itu kan dia air olahan ya, air yang tadinya kotor dari kali terus diolah menjadi air suci, air pam gitu ya kan? Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Air pam itu air yang tadinya suci menjadi najis sebenarnya, air najis kemudian diolah. Nah itu menjadi suci lagi. Ya, itu namanya berubahnya itu berubah menjadi berubah. Ini yang kemarin sebetulnya udah ya. Kemarin kita sudah bahas ada air mustakmal kemarin ya. Kan mustakmal itu suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau air mustakmal ini dikumpulin, kemarin sudah kita bahas, tinggal mungkin nggak datang ya. Air mustakmal dikumpulin sehingga yang mustakmal ini menjadi lebih dari 2 kulah. Nah, ya. Yang tadinya mustakmal balik lagi suci menyucikan. Kan mustakmal itu air yang sudah dipakai, nah, dikumpulin sehingga menjadi lebih dari 2 kulah, balik lagi yang tadinya mustakmal sekarang menjadi suci menyucikan ya. Demikian juga air najis apabila dia itu kembali ya, kembali, kan najis itu nggak boleh kena ada bakteri yang bahaya. Tapi kalau disuling, tahu disuling ya. Jadi kan pam itu penyulingannya itu ya. Penyulingan disuling akhirnya bakteri yang tadinya air itu ada bakteri akhirnya balik lagi. Nah itu aja buktinya ente. Air di atas najis, kemudian nyerap kemana? Air nyerapnya kemana? Tanah. Ente tertarik lagi pakai jet pump. Ini kan berarti
Kalau ini nyulingnya Allah yang nyuling ke bawah tanah, tertampung di bawah ada wadas. Padahal air di atas kan udah najis itu, nyerap ke bawah. Kemudian sedot pakai jet pump dan udah disuling, ya, gitu. Ya. Nah ini air pump seperti itu. Jadi banyak itu. Jadi namanya ini sucinya dengan istihalah. Ente makan apa? Ente makan ikan mas. Ikan mas ini makan nggak? Ikan mas makan nggak? Makan. Itu ikan mas makan apa tuh? Ikan mas, mau tahu ente makanan ikan? Ikan mas tuh makanannya tai ayam. Iya, kan tai ayam najis. Udah jadi daging, akan berubah. Cuma hanya kalau air pump ini kan berubahnya direkayasa sama orang gitu ya. Kalau tadi kan berubahnya sendiri. Tapi walaupun direkayasa sama orang kan berat, apalagi ini udah ada alat-alat untuk nyuling sehingga bakteri-bakteri yang ada di air itu sudah hilang, balik lagi suci. Kalau ikan mas mungkin jarang yang ini. Sekarang saya mau tanya ikan lele. Dia makan ikan lele nggak? Ikan lele makannya apa? Nggak usah dibilangin ntar gara-gara itu. Ente ikan lele nggak makan. Baik, kita lanjut bacaan kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala alaman Kitab Jawahir Bukhari halaman 517. Ini hadisnya agak panjang. Halaman 517, hadis 772. Qala al-mu'allif rahimahullah an Samuratab ni Jundubin. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan sanadnya bisanadihi, kemudian ujungnya itu dari Samurah bin Jundub. Ini salah seorang sahabat Nabi namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW mimma yuksiru, Rasulullah banyak, yuksiru arti memperbanyak, banyak an yaqula li ashabihi. Nah, Rasulullah sering lah, kalau kita bilang banyak tuh sering. Rasulullah sering berkata kepada sahabat. Rasulullah sering berkata kepada sahabat, terutama habis sholat subuh ini. Terutama habis setelah selesai sholat subuh. Rasulullah sering bertanya kepada sahabat. Pertanyaannya Rasulullah adalah hal ra'a ahadun minkum min ru'ya gitu. Hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Apakah salah seorang di antara kamu mimpi gitu ya kan, nanyanya habis sembahyang subuh kan, orang mimpi baru saja mimpi tadi sebelum subuh ngimpi. Apakah salah seorang di antara kamu ada yang ngimpi gitu di dalam tidurnya ngelihat qala fayaqussu alaihi masyaallah ayyakus ya. Nah ya, artinya kalau ada di antara kamu yang mimpi, coba ceritakan gitu. Nah, ya. Nabi kita mau menafsirkan mimpinya itu. Wa annahu qala lana zata qadatin. Nah, ini masih kata-kata Samurah. Kata Samurah, pada suatu hari Rasulullah menceritakan kepada kami, wadatu pagi, pada suatu pagi qala Rasulullah berkata kepada kita, menceritain kalau kamu tidak ada yang ngimpi, saya ini mau ngimpi, saya mau cerita bahwa saya semalam ngimpi gitu ya. Kalau kamu nggak ada yang mimpi, saya mau ceritain tentang apa yang saya lihat semalam saat saya tidur gitu ya. Apa itu kata Nabi? Saya mimpi semalam atani al-lailata atian. Semalam saya ngimpi saya didatangi gitu.
semalam saya ngimpi saya didatangi oleh atian, ada dua atian, dua orang. Yang dimaksud dua orang bukan orang, malaikat gitu ya. Nah itu malaikat Jibril sama Mikail gitu. Saya ngimpi semalam, saya tidur, saya ngimpi ngelihat saya didatangi oleh dua orang. Wa innahuma ibta'asani. Kedua orang itu ibta'asani. Allah sengaja kedua orang itu diutus jumpain saya lihat dalam mimpi saya. Wa innahuma qala. Nah, kedua orang yang datang itu qala berkata kepadaku. Ini mimpi, Nabi nyeritain bahwa dia semalam mimpi didatangi oleh dua orang. Apa kata kedua orang itu kepada saya? Intolik, wahai Muhammad, ayo ikut saya. Intolik artinya idhab. Ente ikut saya pergi itu. Ya, Muhammad diajak pergi. Wa innin talaqtu ma'ahuma. Nah, saya ikut pergi beserta dua tadi. Wa inna ataina ala rajulin. Saya diajak pergi ngelihat. Saya datang ngelihat ada orang muttaji'in. Ada orang lagi tidur. Nabi kita diperlihatkan ada orang sedang muttaji', sedang tidur. Rajul artinya orang, baik laki perempuan gitu ya. Ada orang lagi tidur. Wa idza akharu qaimun. Ada orang lagi tidur, di sampingnya ada orang sedang berdiri. Alaihi bisakhrah. Nah, orang ini yang lagi berdiri ini ya, ada batu besar, dia megang batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi. Nah, orang yang berdiri di samping orang tidur itu ada batu besar. Yahwi bisakhrah li ra'sihi. Apa itu yahwi? Batu besar itu diapain? Ya. Dijatuhkan ke kepala orang yang sedang tidur. Payatahad hadul hajaru. Nah, ya. Sehingga batu itu menggelinding ya, jatuh ya. Hahuna ya, apa hahuna? Di sini, maksudnya di sini batu besar itu ditibanin sama orang, kepalanya orang yang sedang tidur. Nah, sehingga kepala orang tidur itu pecah gitu. Ditimpain batu sama orang yang di samping tadi itu yang bawa batu. Payat ma'ul hajar. Setelahnya batu mengenai kepala orang tidur, udah pecah tuh kepalanya, artinya batu itu balik lagi ke tangan orang yang apa itu? Ke tangan orang yang megang batu. Fala yarji'u ilaihi, enggak balik ke batu itu, tidak balik ke kepala orang yang hancur palanya. Tadi palanya udah hancur. Hatta yasihha ra'suhu. Nah, orang yang tadi kepalanya pecah ditibanin batu, palanya itu balik lagi. Palanya apalagi yang tadinya palanya itu pecah, akhirnya kepalanya itu menjadi baik lagi gitu ya. Kembali lagi kepalanya itu ya. Kemudian orang itu ngelemparin lagi itu batu ke kepala tadi. Setelahnya kepalanya hancur ya, maka kepalanya balik lagi semula, ditimpain lagi kepalanya itu. Sehingga orang yang kepalanya hancur itu jerit-jerit terus-menerus, tidak ada henti-hentinya gitu. Ya, kalau di dunia kan orang ditimpain batu, kepalanya orang udah pecah, udah mati. Kalau ini enggak ya. Udah kepalanya hancur, akhirnya kepalanya balik lagi biasa, ditimpain lagi, kepalanya hancur terus menerus. Tuh, payap alubihi mislama fa'ala al-marratal ula. Ya. Orang yang nimpain itu melakukan seperti yang pertama. Ya. Ya. Jadi orang itu ngenimpain batu ke kepala orang yang sedang tidur. Kepalanya udah hancur, batunya balik lagi. Nah, kepala yang udah hancur akhirnya ya baik lagi, timpain lagi, baik lagi, timpain terus, nggak ada henti-hentinya. Kultu, aku bertanya kepada dua orang yang ngajak tadi itu, kata Nabi Muhammad, Subhanallah. Nah, kan heran ngelihatnya. Kalau orang heran ucapannya apa?
Subhanallah. Mahadani, kata Nabi Muhammad kepada dua orang tadi. Apa ini? Ya, namun dua malaikat tadi nggak ngasih tahu. Entar terakhir ini kan masih banyak. Qala, kemudian kedua orang tadi mengatakan lagi pada saya, intolik, ayo ikut saya lagi, ya, ajak lagi ke tempat lain. Pantolakna, nah, kami ikut pergi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqofa. Nah, kami datang atau melihat ada orang lain yang mustalqin liqofa, yang sedang celentang. Jadi orang tidur celentang itu mustalqin liqofa, celentang, tidur di atas tengkok, berarti kan tidurnya celentang. Wa akharu qaimun alaihi. Ada orang lain di dekat itu sedang berdiri. Orang yang dekat berdiri, kalau yang tadi orang yang berdiri itu kan megang batu, kalau ini bukan megang batu. Orang yang berdiri di dekat orang yang sedang tidur bercelentang tadi, dia itu membawa kalung, senggetan atau senggetan. Senggetan. Jadi kalau kita mau, kan ada orang itu pasukan oranye. Tahu orang, dia mau ngambil kertas, ada apanya tuh? Mau ngambil mau membersihin solokan gitu kan, ada sampah, ada apa? Ngambilnya sampah pakai apaan? Ada besi ujungnya ada apanya? Ya kalau besi ujungnya lancip nggak bisa keambil tuh sampah gitu. Itu namanya apa? Senggetan. Nah, ya. Ada pasukan oranye mau membersihkan got, di dalam got itu banyak sampah. Ngambil sampahnya itu pakai apa? Pakai besinya ujungnya apa? Kalau lancip nggak bisa. Ya, ada itunya ada. Mungkin bilang senggetan. Ya, kalau besinya lancip nggak bisa. Apanya apa? Sampahnya nggak bisa keangkat. Ujungnya ada itunya. Nah, itu namanya kalung. Nah, ini ada orang tidur celentang, di sampingnya itu ada orang berdiri membawa apa itu? Senggetan. Nah, ini bukan buat nyengget sampah, bukan. Min hadid, terbuat dari apa? Besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqaihina. Senggetan itu digunakan untuk orang yang tidur tadi, diapain tuh? Pipinya, ya. Diapain tuh? Seperti orang ngambil sampah gitu ya. Pipinya, dia ditusuk pakai senggetan itu. Shiqai wajhi, artinya salah satu mukanya itu, pipinya disengget. Fa yusyarsilu sidqahu, sehingga yusyarsil terkelupas ya. Ininya apa, pipinya terkeluar, disengket gitu, tariknya ila kopah, bahkan sampai tengkok. Jadi robek gitu ya, pipinya robek sampai tengkok. Wa min kharahu, ditusuk lagi apanya? Hidung ditusuk lagi dengan senggetan, ditarik ya. Sehingga luka ya, artinya pecah sampai tengkok. Nah, kemudian apa? Wa ainahu, ditusuk lagi jurusan mata dengan senggetan tadi. Ila kopah, sampai robek sampai tengkoknya. Nah, itu yang dilihat oleh Nabi. Wa rubbama qala Abu Raja payusaku. Nah, Abu Raja ini salah satu rawi dari Jundub mengatakan sehingga robek itu. Pipinya robek, hidungnya robek ya. Matanya juga dirobek. Kenapa tadi? Disengget dengan senggetan tadi sama orang yang berdiri di sampingnya. Fayab alu bihi mislama fa'ala bil janibil awal ya. Artinya yab alu bihi sama seperti itu, orang udah robek, akhirnya itu pipinya kembali lagi ya. Hidungnya kembali lagi, sengget lagi, nggak terusnya seperti yang tadi itu, udah kepalanya hancur balik lagi gitu, ditimpain batu lagi. Kalau ini disengget terus-terusan, terus disengget ya, orang itu udah jerit-jerit kesakitan. Nah, namun kembali lagi terus menerus, nggak henti-hentinya.
hatta yasihha dzalikal janib kama kana, itu artinya sehingga sehat lagi katanya. Yang tadinya robek itu akhirnya sehat lagi, disengket lagi, sehat lagi, sengket terus menerus. Summa yamutu alaihi fayaf'alu misla ma fa'ala fil maratil ula. Orang yang nyengket itu terus-terusan melakukan itu setelah badan yang robek tadi kembali lagi utuh. Kata Nabi, qultu, aku bertanya, subhanallah tuh ya. Nabi ngelihat terheran-heran. Mahadani, apa ini? Ya. Namun kedua malaikat tadi nggak menjawab juga. Kata kedua malaikat, ayo ikut saya lagi. Saya mau kasih lihat lagi yang lain gitulah. Intolik, ayo ikut saya pergi. Pantolak, nah gitu. Saya, kata Nabi, ikut pergi lagi. Yang kami lihat ada mislit tanur, seperti yang ketiga nih. Ini kan ketiga nih. Saya lihat seperti tanur. Tanur itu dapur roti. Tahu dapur roti? Orang bikin roti, nah itu nggak pernah. Ya, beli roti udah jadi. Dapur roti. Jadi seperti tempayan gitu kan dapur roti. Mukanya kecil, dalamnya apa? Besar. Dalamnya isinya apa? Nggak tahu. Dapur roti isinya dulu areng, tahu ya? Areng. Ntar kalau orang bikin roti, ya, terigu ditempelin situ. Ntar terigunya jadi roti. Saya diperlihatkan seperti tanur dapur roti. Kalau dapur roti kan dalamnya ada apanya tuh? Ada baraknya. Kalau sekarang kan nggak pakai bara, pakai listrik. Apa itu dapur roti bahasa kitanya? Ada orang bikin roti, bikin apa? Ada alatnya itu namanya oven. Nah, gitu. Oven kan dalamnya ada api. Qala fa ahsibu annahu kana yaqul fa idza fihi laqad. Qala rawi ini ya. Nabi kita berkata, saat saya diperlihatkan dapur roti, saya mendengar ada suara gitu. Suara yang berasal dari dalam dapur roti, aswat. Ada suara. Suara orang kesakitan ya. Fatolakna. Akhirnya kata Nabi, aku penasaran ngelihat kenapa kok di dalam dapur roti itu terdengar suara orang gitu. Nah, aku sengaja ngelihat fa idza fihi rijalun wa nisa. Ternyata di dapur roti itu, karena dapurnya ini gede, ada orang perempuan telanjang, orang laki telanjang tuh ya. Murat artinya telanjang. Fa idahum ya'tihim lahab. Di dalam dapur roti itu banyak orang telanjang, laki perempuan. Kenapa mereka jerit-jerit? Karena dibakar sama api di dalam dapur roti itu. Min aspal, dari bawah dapur roti ada apaan? Ada api sehingga orang yang di dapur roti itu jerit-jerit tadi itu suaranya. Faidahum atahum dalika lahab daw. Tatkala ketika api itu menyelentap ke orang itu, maka orang itu tadi apa tuh? Jerit-jerit tuh daw. Qultu lahuma ma haula. Nah, aku bertanya lagi pada dua malaikat tadi, siapa ini? Ya, mereka itu yang disiksa di dalam dapur roti tadi. Qala li intalik. Nah, ini yang ketiga kan? Kata dua malaikat tadi, ayo ikut saya lagi. Ini masih tiga, ada lagi yang kamu akan lihat. Aku ikut lagi. Yang aku lihat nahar, ada sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu ahmad. Aku ngelihat bahwa sungai itu warnanya merah. Ya, kalau warna merah berarti sungai darah. Ya. Sungai apa? Mislud dam. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbahu. Di sungai darah itu ada orang yang sedang berenang. Ya. Sabihun yasbahu. Wa idza ala syattin nahri rajulun. Di tepi sungai ada orang. Satin nahri, tepi sungai ada orang. Qad jama indahu hijarah. Orang yang di tepi sungai itu banyak punya batu. Ada orang lagi apa? Ada orang lagi apa tadi? Berenang di sungai darah. Di sungai darah, di tepi sungai itu ada orang yang punya batu banyak.
Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu summa ya'ti dzalika allazi qad jama'a indahul hijarah. Yang berenang tadi itu mendatangi orang yang di tepi sungai yang banyak batunya. Ya. Orang yang banyak batunya itu orang yang berenang tadi mendekati orang yang di pinggir sungai yang punya batu. Setiap kali dia deketin, mulutnya dimasukin sama apa? Sama batu. Ya. Setiap orang yang berenang tadi itu deketin orang yang dekat batu, orang yang punya batu masukin batunya kemana? Ke mulut orang yang apa tadi? Berenang. Payah paru lahu pahu. Yang paru ada yang membukakan mulutnya, payul kimahu hajaran, maka orang tadi habis buka mulutnya orang yang berenang, masukin apaan? Mulut itu dimasuki apa? Batu. Payantoliku. Nah, setelah mulutnya dimasukin batu, maka orang itu berenang lagi. Ya. Habis berenang balik lagi ke situ, masukin batu lagi. Ya. Untuk nggak ada henti-hentinya. Ya. Ini kalau dikasih makan saya enak, dikasih apa? Batu. Kan ini siksaan juga namanya. Kullama raja ilahi wa fara, setiap kali dia balik ke orang yang punya batu, dimasukin mulutnya dibuka, masukin batu terus ya. Qultu lahuma ma hadani, aku bertanya kepada dua orang yang ngajak, apa ini? Ya. Ini udah berapa ini? 3 atau 4 nih? Minta hitung tadi berapa itu ya. Apalagi kemudian kata kedua orang tadi, ayo ikut saya lagi. Ya. Pantolakna fa'ataina ala rajulin karihil mar'ah. Karihil mar'ah. Saya diperlihatkan ada orang yang karihil mar'ah. Ada di bawah tuh 6 karihil mambol. Saya ngelihat ada orang yang karihil mambol. Nah, yang apa? Rupanya itu orang itu rupanya sangat apa? Serem dah ya. Saya diperlihatkan ada orang yang karihil mambol ya. Yang rupanya itu tidak kita sukai. Ka'akrohima antaroin. Nah, ya. Artinya akrohima antaroin artinya orang yang sangat bentuknya itu yang sangat kita tidak suka ngelihatnya. Rajulan mer'ah wa iza indahu narun yakhushuha. Nah, kemudian orang itu diapain ya? Dibakar sama api. Wa yas'a haulaha. Yas'a haulaha. Orang yang bawa api itu mengitari orang itu sambil bakar-bakar orang itu. Qala qultu lahum ma hadza? Qala li ya. Qala li, kedua malaikat tadi mengatakan kepada saya, intolik. Ayo ikut saya lagi. Masih ada lagi yang saya ingin perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad. Fa'ataina raudatan mu'tamatan. Maka saya diajak melihat raudhah. Apa itu raudhah? Taman. Kan ada raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Mu'tamatan. Nah, ini ada mu'tamatan yang banyak pohonnya itu. Saya diajak oleh kedua orang tadi mengunjungi taman yang banyak pohon. Pihak min kulli naurin arabi. Di dalam taman itu fi kulli naurin arabi. Nah, di dalam taman itu ada bunga-bunga, bunga-bunga yang timbulnya pada waktu musim bunga gitu ya. Ada di negeri di Eropa gitu kan, di sana ada musim 4, ada musim bunga ya. Seperti di Prancis itu kalau ada musim bunga, ada taman itu ya dipenuhi dengan beragam bunga sangat indah ya. Bermacam-macam bunga yang keluar pada waktu musim bunga. Masya Allah, Nabi diperlihatkan taman, di dalam taman itu banyak pohon dan berwarna-warni bunga-bunga musim bunga. Wa idza baina dhahrai rawdah. Nah, di tengah-tengah taman itu ada seorang, saya lihat tawil, orang itu tinggi. La akadu ara ra'sahu dulan bisama.
la akadu arok rosahu tulan bisama, sehingga tingginya orang itu kepalanya tidak terlihat. Wa idza haula rajul min aksari wildan, orang itu dikelilingi oleh anak-anak kecil. Ra'aituhum qad ma ra'aituhum qad, belum pernah aku ngelihat anak-anak kecil seperti itu yang mengelilingi orang yang ada di tengah-tengah taman bunga. Qultu lahuma, aku berkata kepada kedua malaikat yang ngajak saya tadi, maha ula, apa, siapa itu? Ya, namun belum juga dikasih tahu. Kata kedua orang tadi, ayo saya mau ajak lihat cinta lagi gitu. Ada lagi yang belum ya. Intolik pantolakna pantahaina ila rawdah. Nah, akhirnya saya, kata Nabi, diajak oleh keduanya melihat taman lagi, rawdah azimah yang sangat besar. Lam ara rawdatan qattu a'zama minha, belum pernah saya ngelihat taman sebesar itu ya. Wala ahsana, dan belum pernah ngelihat taman yang sebaik itu. Qalali ya, kata kedua malaikat pada saya, irko inta naik gitu. Wahai Muhammad, naik piha ke taman itu. Qala, kata Nabi, partaqaina, aku naik piha di taman itu. Pantahaina. Nah, akhirnya setelah kami naik, ternyata di atas ada apa itu? Ada mabniyah, ada kota. Di atas itu saya lihat ada kota mabniyatun yang dibangun kota itu dengan apa? Bilabin. Nah, dibangun dengan batu bata. Batu batanya dari emas. Kalau ente kan batu bata dari tanah. Saya di atas ngelihat ada kota yang kota itu ya, rumah-rumahnya itu terbikin dari apa itu? Batu batanya dari apa? Bukan dari hebel, dari apa? Dari emas dan perak. Lapin itu, lapin batu batanya dibikin dari emas dan perak. Fa'ataina babal Madinah. Aku diajak ya. Apa itu? Ya, diajak ke pintu, ya, pintu kota itu. Pas taftahna, kami ketuk pintu, minta dibukain. Paputi halana, dibukain. Pada khalnaha, kami masuk melalui pintu itu. Fatalaqona biha rijalun syatrun min khalqihim. Nah, kami diperlihatkan ada orang-orang syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta. Saya diperlihatkan orang-orang tubuhnya itu bagian tubuhnya itu apa itu? Bagian tubuh syatrun min khalqihim ka ahsani ma antaroin gitu. Bagian tubuh orang-orang itu baik ya, sangat indah gitu ya. Nah, kemudian wasyatrun ka'akbahi ama antaroin, sebagiannya lagi buruk ya. Jadi setiap orang itu saya lihat bagian kanannya lah bagus, tubuh bagian kirinya buruk gitu ya. Nah, kemudian faqala lahum, maka kedua malaikat itu berkata kepada orang-orang tuh yang tubuhnya tadi sebagian jelek sebagian bagus, faqa'u fi dzalikan nahar, nyeburlah kamu ke sungai itu. Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri, di depan itu ada sungai yang mu'tarid itu luas, yajri mengalir, ka'annama ahu al-mahtu bil bayad, seakan-akan air sungai itu susu. Fadhahabu, maka orang-orang tadi itu yang separuh tubuhnya baik, separuh tubuhnya buruk, pergi ke sungai itu menyeburkan diri. Summa raja'u ilaina qad dhahaba dzalika su'na. Setelah nyebur dari sungai, mereka itu ya keluar dari sungai, maka badannya itu semuanya bagus tuh, yang tadinya bagus separuh, jelek separuh, disuruh nyebur di sungai itu, sungai susu. Setelah selesai mandi di sungai susu itu, maka orang-orang yang setengah badan itu buruk, semua badannya menjadi bagus. Fasaru bi ahsani surah,
sehingga jadilah mereka ya orang-orang yang sangat indah. Qala li. Nah, barulah kedua malaikat itu berkata kepada saya, ini yang ente lihat ini tadi ada kota yang apa itu tadi? Yang batu bataknya terbuat dari emas, perak, itu ini tidak lain adalah Jannatu Adnin. Nah, inilah surga apa namanya? Surga Aden. Hadza manziluka. Nah, inilah wahai Muhammad tempat engkau nanti ya. Qala fasama basori ya. Su'dan ya. Nah, kemudian aku melihat, aku nongak ke atas ya, sama basori, aku melihat ke atas. Su'udan ke atas, faiza qasrun, maka yang aku lihat ada istana. Misru robabah, seakan-akan istana itu bagaikan robabah, di sini bagaikan sahabah, bagaikan awan. Al-bayda yang berwarna putih. Qala, kata kedua malaikat itu pada saya, hadzaka manzilaka, inilah tempat engkau. Ya. Qala qultu, aku berkata kepada kedua malaikat tadi, barakallahu fikuma, gitu ya. Semoga Allah Ta'ala memberkati keduanya, kedua kamu. Daroni, artinya daroni, biarkan aku masuk gitu ya. Biarkan aku masuk, jangan kau larang saya mau masuk gitu ya. Apa kata-kata kedua malaikat? Amal anak pala. Oh, sekarang belum. Kalau sekarang belum boleh masuk. Wa anta dakhilun, nanti. Ini maksudnya surga Aden ini entar kalau udah kamu mati baru masuk. Kan sekarang kamu masih hidup. Kan mimpi nih ya. Ya, kata dua malaikat, anta dakhilu, nanti kamu akan masuk. Namun kalau sekarang belum waktunya ya. Baik. Nah, kemudian kultu, aku berkata, saya kata Nabi Muhammad tadi udah nanya ada berapa itu? Kalau nggak salah ada 7 tadi. Kan ente belum kasih tahu tuh. Yang pertama tadi saya lihat ini apa itu. Yang kedua saya lihat ini apa itu tafsirnya itu. Nah, insya Allah nanti tafsirnya itu akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kalau nggak salah ada 7 ya. Dari mulai ada orang yang kepalanya diapain tadi? Tibain batu sampai hancur, balik lagi kepala tibain lagi ya. Ada 7 macam yang diperlihatkan oleh kedua malaikat pada Nabi. Tafsirnya itu apa sebab mereka disiksa seperti itu? Insya Allah nanti tafsir mimpinya ini akan dijelaskan pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam.